Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihana Hamzah dari kelas 11E. Dan pada video kali ini saya akan melakukan video pengayaan dan remedial mengenai materi komposisi fungsi dan fungsi invers pada matematika kelas 11. Yang akan saya bahas adalah yang pertama, fungsi dan bukan fungsi, yang kedua, domain, kodomain, dan range, yang ketiga, jenis-jenis fungsi, yang keempat, operasi fungsi, yang kelima, syarat dan aturan fungsi yang dapat dikomposisikan, yang keenam, komposisi dua fungsi, yang ketujuh, nilai komposisi fungsi, yang kedelapan, sifat komposisi, kesembilan, definisi fungsi invers, ke-10, perbedaan fungsi bijektif, objektif, dan subjektif, ke-11, bentuk umum fungsi invers, ke-12, cara mencari suatu invers, dan yang terakhir ada rumus fungsi invers. Langsung saja kita mulai ya. Yang pertama, ada fungsi. Dalam matematika, kita sering membahas bagaimana dua hal saling berhubungan. Relasi adalah hubungan antara dua himpunan di mana setiap anggota dari himpunan pertama dapat dipasangkan dengan satu atau lebih anggota dari himpunan kedua. Fungsi adalah jenis khusus dan relasi, di mana setiap anggota punya himpunan pertama atau domain hanya boleh dipasangkan dengan satu anggota di himpunan kedua atau kodomain. Artinya, semua fungsi adalah relasi, tetapi tidak semua relasi bisa disebut dengan fungsi. Contohnya adalah, jika seorang siswa bisa memiliki lebih dari satu hobi, itu adalah relasi. Namun, jika setiap siswa hanya memiliki satu nomor induk siswa, itu adalah fungsi. Lanjut ke fungsi dan bukan fungsi. Fungsi merupakan suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari satu himpunan ke tepat satu anggota himpunan yang lain. Suatu fungsi dari himpunan A ke B dinotasikan dengan F. A tanda panah B dibaca dengan fungsi F memetakan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota B. Jika F memetakan suatu elemen X dengan elemen A ke suatu Y elemen B, dikatakan bahwa Y adalah peta X oleh fungsi F. Peta ini dinyatakan dengan notasi Fx dengan X yang disebut sebagai prapeta Y. Peta ini dapat ditulis menjadi F X memetakan Y, dibaca fungsi F memetakan X ke Y. Sedemikian hingga Y sama dengan Fx. Lanjut ke contoh soal diagram panah di gambar ini. Nah, di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi F. Pada fungsi F terdapat dua buah lingkaran A dan juga B. A dikatakan dengan domain atau daerah asal, dan B dikatakan kodomain atau daerah yang dituju. Nah, pada A itu terdapat angka 1, 2, dan 3. Sedangkan di B terdapat variabel X, Y, dan Z. Pengertian dari domain, kodomain, dan range. Yang A, domain atau daerah asal adalah suatu relasi himpunan yang tidak kosong di mana sebuah relasi didefinisikan. Yang B, kodomain atau daerah kawan adalah suatu relasi himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan relasi yang didefinisikan. Nah, yang C, range atau daerah hasil suatu relasi adalah sebuah himpunan bagian dari daerah kawan atau kodomain yang anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Jenis-jenis fungsi. Nah, ada beberapa jenis fungsi dalam matematika. Nah, jenisnya itu yang pertama ada fungsi linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang membentuk grafik secara garis lurus. Fungsi ini memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi 1. Bentuk umum fungsi linear adalah seperti f, x memetakan mx plus c, dengan m dan c bilangan real grafiknya berupa garis lurus. Domainnya adalah x, yaitu bilangan real. Dan ini adalah contoh gambar dari fungsi linear. Yang kedua yaitu ada fungsi kuadrat. Grafik kuadrat adalah kurva berbentuk parabola yang mempresentasikan persamaan kuadrat
Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana A tidak sama dengan 0 dengan ciri utama berupa lengkungan simetris, memiliki titik puncak atau maksimum atau minimum, dan memotong sumbu Y di 0, C. Bentuknya itu bisa terbuka ke atas jika A melebihi 0 atau di bawah jika A kurang dari 0, dan letak titik puncaknya ditentukan oleh nilai A, B, dan C. Dan ini adalah gambar dari fungsi kuadrat. Lanjut ke fungsi rasional. Fungsi rasional yaitu fungsi berbentuk pecahan dengan penyebut memuat variabel fungsi rasional dengan pembilang dan penyebut linear dituliskan sebagai berikut. Fx memetakan Ax plus B per Cx plus D, sehingga rumus fungsinya Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D. Domainnya adalah bilangan real dengan Cx plus D tidak sama dengan 0 atau X tidak sama dengan minus D. Fungsi Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D memiliki nilai asimtot datar Y sama dengan A per C, asimtot tegak X sama dengan D per C. Nah, ini adalah gambar fungsi dari rasional. Lanjut ke contoh soal dari fungsi. Di sini ada pertanyaan. Perhatikan diagram panah berikut ini yang merupakan daerah asal adalah. Nah, di sini ada dua diagram. Yang pertama diagram 1, 2, dan 3. Yang kedua diagram A, B, C. Ini aku lupa nambahin nama di diagram ini. Nah, perlu diingat bahwa fungsi itu adalah relasi, akan tetapi relasi belum tentu fungsi. Nah, seperti yang aku sudah jelaskan tadi bahwa domain adalah daerah asal dan kodomain adalah daerah kawan. Nah, karena kita sudah tahu, jadi jawaban dari soal ini adalah 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena ini merupakan daerah asal atau yang disebut juga dengan domain. Lanjut ke contoh soal kedua dari fungsi. Nah, di sini ada soal diketahui Fx adalah min 5x plus 2. Yang ditanya adalah nilai untuk x4. Nah, di sini ada f4 sama dengan min 5 4 plus 2. Ini kita tinggal sama denganin aja, terus min 5 dikali 4 yaitu adalah min 20 plus 2. Duanya ini kita turunin ke sini. Nah, sama dengan berapa? Kita tinggal dikurangin aja, jadi kan min ketemu plus itu sama dengan min. Nah, jadi min 20 ditambah 2 sama dengan adalah min 18. Lanjut, materi kedua yaitu adalah fungsi komposisi. Di sini ada definisi komposisi fungsi. Komposisi fungsi adalah proses menggabungkan dua fungsi sehingga output dari fungsi pertama menjadi input untuk fungsi kedua. Jika ada dua fungsi fx dan gx, maka komposisi fungsi ditulis sebagai f bundaran gx sama dengan f gx. Komposisi fungsi digunakan untuk menyederhanakan proses perhitungan yang melibatkan dua langkah berturut-turut dalam suatu pemetaan. Lanjut ke syarat dan aturan fungsi yang dapat dikomposisikan. Syarat utama fungsi yang dapat dikomposisikan, misalnya f dan g adalah irisan antara daerah kawan atau range fungsi pertama dan daerah asal atau domain fungsi kedua tidak boleh himpunan kosong. Artinya hasil dari fungsi pertama harus menjadi input yang valid untuk fungsi kedua, sehingga terbentuk fungsi baru melalui substitusi dan aturan dasarnya adalah G bundaran Fx sama dengan Gfx. Fungsi f dikerjakan dulu lalu hasilnya dimasukkan ke G. Fungsi komposisi bersifat asosiatif tetapi tidak komutatif. Lanjut, di sini ada sifat komposisi. Sifat komposisi terutama dalam konteks fungsi matematika menjelaskan karakteristik khusus saat menggabungkan dua atau lebih fungsi menjadi fungsi yang baru. Yang utamanya adalah bersifat asosiatif.
F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H. Tidak komutatif secara umum, F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F dan memiliki elemen identitas IX sama dengan X. Sehingga F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F. Lanjut ke komposisi dua fungsi atau lebih. Komposisi fungsi adalah penggabungan dua fungsi atau lebih menjadi satu fungsi baru, di mana hasil dari satu fungsi menjadi masukan atau input untuk fungsi berikutnya, dilambangkan dengan simbol bulat atau yang dibaca dengan bundaran atau komposisi, dan ditulis sebagai F bundaran Gx atau Fgx. Artinya, fungsi Gx dikerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dimasukkan ke fungsi Fx. Urutan pengerjaannya sangat penting dengan fungsi yang paling dalam dikerjakan terlebih dahulu, membentuk fungsi baru yang lebih kompleks. Nah, di sini ada nilai komposisi fungsi. Nilai komposisi fungsi adalah hasil akhir dari penggabungan dua atau lebih fungsi secara berurutan, di mana output dari satu fungsi menjadi input untuk fungsi berikutnya, dilambangkan dengan F bundaran Gx yang dibaca F bundaran G atau F komposisi G, yang berarti fungsi Gx dikerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dimasukkan ke fungsi Fx menjadi Fgx. Proses ini seperti mesin ganda di mana suatu fungsi mengolah output dari fungsi lainnya, yang menghasilkan fungsi baru yang lebih kompleks. Baik, pada contoh soal fungsi komposisi yang pertama, yaitu diketahui Gx sama dengan X min 4 dan F bundaran Gx sama dengan 7X plus 3 per 5X min 9. Yang ditanya di sini adalah F min 2. Nah, maka langsung saja kita tulis ulang seperti yang di atas, tapi tidak pakai bundaran ya. Jadi kayak F Gx sama dengan 7X plus 3 per 5X min 9. Nah, Gx-nya itu disoalkan 2X min 4. Jadi F-nya ini tuh kita ganti Gx-nya menjadi F 2X min 4 sama dengan 7X plus 3 per 5X min 9. Di soalnya kan maunya ditanyanya itu kan 2F. Nah, sedangkan di sini itu adanya 2X min 4. Berarti X-nya ini tuh harusnya adalah X sama dengan 3. Nah, biar menjadi F2 berarti kita ganti X-nya dengan 3. Berarti di 7X plus 3, 5X min 9. Nah, X-nya ini tuh kita ganti 3. Tadi kan aku bilang ganti X-nya dengan 3. Bagaimana cara menggantinya dan bagaimana cara mendapatkan 3-nya itu. Jadi 2X min 4 yaitu adalah 2, 2X itu adalah 6, maka X-nya itu adalah sama dengan 3. Seperti itu. Nah, jadi F2 sama dengan 7 dikali 3 plus 3 per 5 dikali 3 dikurangi 9. Tadi kan 7 kali 3 plus 3 itu adalah hasilnya 24, sedangkan 5 dikali 3 dikurang 9 adalah 6. Nah, kita kan sudah dapat nih 24 per 6. Kita tinggal bagi aja, jadi hasilnya adalah 4. Di nomor yang kedua ini ada contoh soal lagi tentang fungsi komposisi. Pertanyaannya adalah diketahui fungsi Fx sama dengan 2x min 5 dan Gx sama dengan x plus 6. Yang ditanya adalah F bundaran G. Nah, sama dengan F bundaran Gx itu sama dengan F dari Gx. Jadi artinya di dalamnya F ini itu diganti dengan Gx. Gx adalah x plus 6. Itu artinya Fx diganti dengan x plus 6. Nah, maka 2x plus 6 min 5. Di bawahnya ini ada 2x plus 12. 2-nya ini itu turun. Terus 2 dikali 6 adalah 12. Min 5-nya itu turun. Lanjut kita ke 2x plus 12 dikurang 5. Nah, 12 dikurang 5 ini tinggal kita kurang aja. Jadi hasilnya adalah 7. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu adalah fungsi inverse. Nah, sebelumnya apa yang dimaksud dengan fungsi inverse?
Fungsi inverse adalah suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Misalnya, kita punya fungsi f. Nah, fungsi f ini mempunyai fungsi inverse jika hanya f merupakan fungsi yang bijektif atau korespondensasi satu-satu. Sederhananya, fungsi bijektif terjadi ketika jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain, tidak ada dua atau lebih dari domain berbeda dipetakan ke domain yang sama, dan setiap kodomain memiliki pasangan yang ada di domain. Nah, di sini ada gambar tentang perbedaan fungsi bijektif, injektif, dan surjektif. Berdasarkan pada gambar pemetaan tersebut, pemetaan pertama merupakan fungsi injektif. Nah, semua elemen yang ada di himpunan A dipetakan satu-satu ke elemen berbeda di himpunan B. Tapi jumlah himpunan A tidak sama dengan B, sehingga ada satu anggota B yang tidak berpasangan, seperti yang ada di nomor 4 itu. Nah, kemudian pemetaan kedua merupakan fungsi surjektif. Kembalikannya dengan injektif, pada pemetaan ini ada anggota B yang berpasangan dengan dua anggota A. Jadi, himpunan B tidak berpasangan satu-satu. Nah, pemetaan ketiga merupakan fungsi bijektif. Jumlah anggota A sama dengan B. Selain itu, semua himpunan A dan B saling berpasangan satu-satu. Pada pemetaan ketiga inilah suatu fungsi dapat memiliki inverse. Nah, di sini ada bentuk umum fungsi inverse. Misalkan, f merupakan fungsi yang memetakan x ke y, sehingga dapat ditulis y sama dengan fx. Maka f-1 adalah fungsi yang memetakan y ke x, ditulis x sama dengan f-1y. Nah, ada juga nih cara mencari inverse pada suatu fungsi. Nah, ada 3 langkah untuk menentukan fungsi inverse. Yang pertama yaitu adalah ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Tuliskan x sebagai f-1y sehingga f-1y sama dengan fy. Nah, yang ketiga, ubahlah variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse f-1x. Lanjut ke contoh soal dari fungsi inverse. Di sini ada contoh tentukan f-1x dari fx sama dengan 5x plus 2. Nah, jadi yang pertama kita tulis adalah fx sama dengan 5x plus 2. Kemudian kita ganti fx-nya itu menjadi y. Y sama dengan 5x plus 2. Sebelah kanannya itu tetap 5x plus 2. Setelah itu kita pindah tempatnya, jadi 5x plus 2 kita pindah ke sebelah kiri, sedangkan y ke sebelah kanan, berarti 5x plus 2 sama dengan y. Selanjutnya 5x-nya itu tetap berada di bawah, jadi kita tinggal ke bawahin aja. Nah, sama dengan y-nya tetap ditulis. Yang pindah adalah angka 2-nya atau yang 2 ini. Selanjutnya, karena kita butuh x bukan 5x sama dengan, berarti di bawahnya itu tinggal x sama dengan y min 2-nya itu tetap. Nah, 5-nya kita pindah ke bawahnya, jadi x sama dengan y min 2 per 5. Nah, selanjutnya kita tinggal buat inverse-nya aja nih, jadi f min 1x. Nah, tapi perlu diingat ya, ini kan awalnya kan x sama dengan y. Nah, karena sudah kita inverse, jadi setiap ada y-nya itu kita ganti dengan x min 2-nya, x min 2. Akan tetapi 5-nya itu tetap. Nah, jadi hasil akhirnya adalah x min 2 per 5. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan atau salah dalam menyampaikan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.